Halo pemirsa, kembali lagi dalam program Ngobrol Bareng bersama saya VJ dan masih bersama Bu Yanti dan juga Bu Arida. Bu Yanti dari Kepala Cabang BPJS Kesehatan dan juga Ibu Arida sebagai Direktur Rumah Sakit Anisa Cikarang. Baik, nah ini Bu Arida, saya ingin menanyakan bagaimana sih sebenarnya alur pendaftaran peserta BPJS ini di rumah sakit sendiri, prosedurnya seperti apa? Ini kan banyak yang akhirnya beberapa masyarakat yang kadang suka ini saya daftar kok nggak bisa ditolak. Nah itu mungkin ada kualifikasi atau spesifikasinya dari rumah sakit ini seperti apa? Ya, baik Mbak Vijay, mungkin ini untuk bagi peserta BPJS Kesehatan, alur pelayanan peserta BPJS Kesehatan di rumah sakit itu terdiri dari kasus emergensi dan tidak emergensi, Mbak Vijay. Untuk kasus yang pertama, saya membahas untuk kasus yang non emergensi. Tadi telah disampaikan oleh Bu Yanti bahwa prinsip daripada BPJS Kesehatan itu adalah managed care. Artinya peserta yang sudah terdaftar menjadi peserta BPJS Kesehatan itu sebelum berobat untuk kasus yang non emergensi harus melalui sistem rujukan. Jadi kami menerima rujukan dari FKTP ya, fasilitas kesehatan tingkat pertama yang dipilih oleh peserta. Selanjutnya peserta bisa mendaftar melalui mobil JKN atau bila belum mempunyai aplikasi itu bisa datang langsung ke rumah sakit. Tapi kita prioritaskan sekarang ambil manfaat yang sudah dimudahkan ya untuk peserta mendownload aplikasi mobil JKN. Yang kedua tadi yang saya sampaikan kasus emergensi, Mbak Vijay. Kasus emergensi itu adalah kasus di mana peserta itu membutuhkan bantuan pertolongan segera untuk dilayani sebagai peserta BPJS Kesehatan. Nah itu tidak perlu rujukan melalui fasilitas tingkat pertama. Jadi peserta yang dalam kondisi gawat darurat itu segera masuk ke IGD rumah sakit. Di situ rumah sakit tidak akan mempersulit dalam proses administrasi. Dokter dan tenaga kesehatan lainnya, perawat akan segera menangani pasien dan tanpa ada prosedur rujukan dari FKTP yang dipilih oleh peserta. Itu perbedaannya, Mbak. Jadi itu ya yang kadang belum salah diartikan oleh masyarakat ya, gitu betul. ya. Ini apakah memang kasusnya ini gawat sangat harus diatasi segera atau memang harus dapat rujukan gitu ya. Kalau misalkan memang kasusnya harus segera ditangani tepat, rumah sakit sendiri sudah bisa langsung ya Bu ya, betul. Memakai kepesertaan BPJS itu ya, berarti di rumah sakit itu ya. Nah dari BPJS sendiri ini Bu, dari jika seorang mengalami kondisi darurat seperti itu dari BPJS, penanganan segera langsung dibawa ke rumah sakit ini seperti apa? Ya, jadi memang kan dari tadi sistem managed care itu apabila dia tidak emergensi, maka dia alurnya harus ke FKTP terlebih dahulu. Tadi diperiksa oleh dokternya, kemudian apabila perlu rujukan dirujuk. Tapi kalau memang dalam kondisi emergensi, itu bisa langsung ke unit gawat darurat di rumah sakit yang bekerja sama maupun yang tidak bekerja sama. Itu akan tetapi saat ini banyak beredar bahwa BPJS Kesehatan itu membuat aturan. Nah, ini aturan emergensi bukan BPJS yang membuat, tapi ini ada Permenkesnya, di mana di situ ada kriteria emergensinya seperti apa. Itu Permenkes nomor 47 tahun 2018. Di mana di situ mengatur tentang emergensi. Jadi apa-apa saja yang masuk emergensi itu biasanya gangguan pernafasan, perdarahan hebat, dan itu juga dilakukan triase ya dok, nggak salah triase di rumah sakit. Dokternya nanti membuat setingkat apa kegawat daruratannya. Oke, berarti kayak melahirkan misalkan gimana? Kalau melahirkan tuh udah terencana ya, artinya kalau kecuali memang dia tiba-tiba kontraksi untuk itu masuk ke emergensi. Tapi kalau biasanya karena dia kontrol rutin setiap bulan, itu biasanya sudah bisa terprediksi. Tapi kalau memang dia tiba-tiba perdarahan, tiba-tiba ketuban pecah dan ada hal-hal lain yang perlu segera, itu bisa masuk emergensi. Oke, berarti ada beberapa penyakit kriterianya yang dikategorikan emergensi itu ya Bu ya. Oke, nah ini beberapa penyakit juga apa saja yang bisa di-cover oleh BPJS dan tidak bisa di-cover nih Bu? Ya, kalau untuk saat ini sesuai dengan regulasi bahwa penjaminan yang tidak bisa dijamin oleh BPJS Kesehatan itu adalah akibat misalnya seperti bunuh
diri, kemudian minum penyakit karena minum atau minum obat atau obat terlarang gitu ya, atau minuman keras, kemudian dia mabuk dan entah dia jatuh entah apa, itu juga tidak kami jamin. Kemudian kalau kecelakaan lalu lintas itu kami sebagai penjamin kedua. Jadi yang penjamin pertamanya adalah jasa raharja, seperti itu. Kemudian kekerasan begal atau kekerasan apa namanya KDRT itu ada lembaga lain yang menjamin. Oke. Berarti memang di luar itu bisa cover oleh BPJS berarti ya Bu ya. Oke. Nah, tadi kalau dari Rumah Sakit Anissa sendiri ini dari tahun 2014 gitu ya. Berarti cukup lumayan lama gitu ya menangani peserta-peserta BPJS. Apa sih yang biasa dikeluhkan oleh masyarakat ini soal BPJS ini, Bu? Ya, alhamdulillah selama ini kami sudah hampir 11 tahun ya berjalannya bekerja sama dengan BPJS Kesehatan sejak tahun 2014. Tentunya proses berjalan tapi alhamdulillah dengan bekerja sama Rumah Sakit Anissa dengan BPJS Kesehatan, tentunya Rumah Sakit Anissa bisa membantu ya dalam memberikan akses pelayanan kepada masyarakat. Tentunya kita berharap masyarakat mempunyai upaya preventif ya di dalam proses di mana dia kalau sakit ya sudah mempunyai dengan asuransi BPJS Kesehatan, ini sudah sangat terbantu. Tentunya dalam hal ini keluhan-keluhan masyarakat yang masih sering kami dapatkan adalah bagaimana pelayanan di rumah sakit itu antrian panjang ya, rumah sakit itu mempersulit ya, dan juga pelayanan yang tidak ramah untuk peserta BPJS itu saat ini tidak perlu dikhawatirkan lagi oleh peserta. Sekarang ini perubahan terus rumah sakit khususnya dalam hal ini Rumah Sakit Anissa memberi pelayanan terus meningkatkan mutu pelayanan dengan fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh BPJS Kesehatan seperti mobil JKN dan juga ada monitoring evaluasi kepuasan peserta. Tentunya ini mengurangi ya keluhan-keluhan peserta, baik melalui keluhan komplain langsung ya dari petugas kami di lapangan maupun dari angket-angket dari keluhan-keluhan pelanggan itu sudah semakin berkurang. Dan juga ada sistem monitoring dari BPJS Kesehatan sendiri dari petugasnya untuk langsung melihat monitoring bagaimana feedback dari pelayanan rumah sakit terhadap kepuasan peserta yang terus secara kontinu berkala, sehingga ini problem-problem ini bisa semakin lebih kecil lah keluhan-keluhan yang ada di masyarakat. Seberapa besar Bu tingkatan kepuasan kepesertaan BPJS di Rumah Sakit Anissa sendiri dari tahun 2014 sampai sekarang mungkin 2025? Alhamdulillah saat ini kami dari dua sisi ya, dari kami sendiri juga memberikan survei kepuasan pelanggan secara internal rumah sakit yang secara rutin, demikian juga dari pihak BPJS Kesehatan. Sekarang sudah ada metode di mana untuk keluhan pelanggan itu mudah mendapat akses ya, baik dari BPJS Kesehatan maupun dari fasilitas kesehatan. Tentunya sekarang ini untuk aplikasi mobil JKN sendiri juga sudah bisa peserta itu kalau komplain ataupun memberikan tingkat kepuasan kepada vaskes itu bisa langsung diakses oleh peserta. Jadi ini cukup objektif, yaitu dengan mobil JKN ya, dengan metode kesan ya. Ada namanya suatu aplikasi yang disiapkan oleh BPJS berupa kesan namanya. Itu adalah bagaimana masyarakat menilai pelayanan baik dokternya, karyawannya, dan kecepatan pelayanan itu bisa diakses di situ, Mbak. Jadi juga dalam hal ini terus dievaluasi oleh rumah sakit dan kita kolaborasikan dari feedback dari BPJS Kesehatan terhadap kepuasan pelanggan di Rumah Sakit Anissa. Bisa kasih informasi tahun lalu tahun 2024 Rumah Sakit Anissa terpilih sebagai rumah sakit tipe C terbaik se-Indonesia. Masya Allah, luar biasa banget undangan. Karena ini kemarin juga sempat dapat kabar infonya gitu ya. Itu bisa dilihat dari penilaian seperti apa tuh Bu? Ya, jadi itu banyak indikator penilaian dan itu jurinya dari kantor pusat kami dan juga dari eksternal tingkat nasional dan sudah teruji. Congratulations Bu. Terima kasih Mbak Didi. Baik, sepanjang menjalin kerjasama bersama BPJS Kesehatan, bagaimana kesannya Bu dalam sistem
kerjasama ini? Alhamdulillah selama ini Rumah Sakit Anissa sudah 11 tahun ya bekerja sama dengan BPJS Kesehatan cabang Cikarang. Tentunya dari hasil dari kerjasama kami ini, alhamdulillah relationship kami dengan BPJS Kesehatan sangat baik ya. Sehingga kalau ada masalah-masalah yang kita hadapi, baik itu dari peserta BPJS Kesehatan maupun dari hal-hal yang berhubungan dengan kerjasama di dalam perjanjian kerjasama, kami bisa selesaikan dengan baik dengan solusi-solusi yang kita bisa selesaikan bersama-sama. Dan insya Allah sampai sekarang ini hubungan kami tidak ada masalah, dan selama ini BPJS banyak membantu apabila rumah sakit Anissa mempunyai kendala-kendala baik langsung dengan peserta maupun hal-hal administrasi ataupun hal-hal yang lainnya yang berhubungan dengan kerjasama. Oke, baik. Bu Yanti, ini selain mungkin BPJS Kesehatan ini hadir untuk bisa mengatasi permasalahan-permasalahan kesehatan yang ada di masyarakat, apa sih program-program unggulan lainnya Bu yang ada di BPJS Kesehatan ini? Kalau di BPJS Kesehatan selain artinya tadi kan promotif gitu ya, pengobatan, kita juga ada preventif berupa screening kesehatan. Jadi setiap tahunnya tuh ada dilakukan screening kesehatan melalui biasanya fasilitas FKTP, fasilitas kesehatan tingkat pertama. Itu kita melakukan screening. Nanti dari screening itu akan terlihat apakah peserta ada risiko penyakit diabetes, hipertensi seperti itu. Dan juga kita ada pemeriksaan pap smear seperti itu. Dan juga untuk tahun 2020 ini pemerintah juga ada program untuk MCU di hari ulang tahun masyarakat. Jadi masyarakat yang mau ulang tahun itu boleh MCU. Tapi nanti mungkin untuk teknis bagaimana kita akan detilkan di kesempatan yang lainnya. Oke, baik. Karena panjang. Ini berarti program baru di tahun 2025. Program baru 2025. Oke, nah Ibu ini dari 2014 hadir gitu BPJS Kesehatan hingga 2025 ini. Banyak mungkin keluhan, kritikan yang diberikan oleh masyarakat, entah itu mungkin soal pelayanan dan hal-hal lain gitu ya seputar kesehatan dan juga kepesertaan di BPJS ini. Apa sih evaluasinya yang akhirnya akan dihadirkan di tahun 2020 ini untuk memberikan pelayanan terbaik gitu? Ya, kalau untuk artinya mengevaluasi itu ya pelayanan itu biasanya kita lakukan ada monef kita dengan rumah sakit, kemudian juga tadi masukan-masukan dari masyarakat melalui kesan yang ada di rumah sakit, kemudian kita ada survei setiap akhir tahun itu bagaimana peserta kepuasannya terhadap Vaskes, kepuasan terhadap BPJS itu kami lakukan melalui pihak ketiga. Nah, itu dan juga kami pun menilai rumah sakit melalui ada program sibling seperti itu. Jadi kita meninjau pada saat rumah sakit memberikan layanan seperti apa. Artinya dengan kita juga nantinya komunikasi baik dengan rumah sakit, dan rumah sakit juga pihak manajemen, kan kita bekerja sama dengan pihak manajemen. Nah, kan tetapi kita memang tidak bisa mencapai sampai ke bawah gitu ya Dok ya, di dalam manajemen di dalam rumah sakit tersebut. Jadi mohon bantuannya dari manajemen rumah sakit menyampaikan sampai ke lini-lini terdepan rumah sakit untuk agar kita satu frekuensi, itu kita sama-sama memahami seperti apa program JKN ini sehingga nantinya masyarakat pun paham informasi yang didapat dari BPJS maupun dari rumah sakit itu sama. Oke, baik. Pada intinya mau memakai BPJS, asuransi ataupun peserta mandiri, semua akan dilayani dengan baik dari pihak rumah sakit, berarti ya Bu Yanti ya. Oke, baik. Pemirsa, kita akan lanjutkan untuk ngobrol seputar kesehatan lainnya, tapi kita akan jeda dulu sebentar. Jangan kemana-mana, tetap di Ngobrol Bareng.